Hanya dilaporkan sama Kombes Agus waktu itu sekitar kurang lebih 150 juta. Silakan, nanti bisa dipertunjukkan lagi. Silakan. Kembali bersama saya Saudara Aiman Wicaksono di The Prime Show iNews. Sudah bersama saya kali ini adalah Mbak Yenti Garnasi, pakar hukum tindak pidana pencucian uang yang juga ketua umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia. Luar biasa. Dan juga nanti saya ke Mbak Yenti, mohon izin. Saya nanti akan ke Mas Yonatan dulu. Yonatan Baskoro, pengacara dari Brigadir Yosua. Mas Yonatan, selamat malam. Mas Yonatan. Selamat malam. Saya bertanya, betulkah Anda punya kecurigaan bahwa ada uang-uang di rekening Yosua yang memang belum terungkap hingga saat ini? Sangat-sangat meyakini itu, Mas. Dari mana buktinya? Karena sampai sekarang kami tidak menerima pemberitahuan dari bank-bank yang bersangkutan terkait dengan rekening-rekening almarhum ini statusnya seperti apa. Anda sebutkan bank-bank, artinya kalau di sini sebutkan hanya BNI, ada bank yang lain juga? Oh iya, Mas, kita ada di Mandiri, kita ada di BCA, ya, dan kita juga ada di BRI. Nah, sampai sekarang ini kita justru mendorong sekali untuk pegawai-pegawai bank tersebut juga dipanggil ke dalam persidangan untuk memberikan keterangan bagaimana terkait dengan dana almarhum yang ada di rekening tersebut, Mas. Dan yang di BNI pun itu kan hanya transaksi di tanggal 11, 3 hari setelah kematian. Bagaimana dengan transaksi-transaksi sebelumnya? Dan yang jadi pertanyaan saya juga, ini betul itu uangnya Sambo semua atau jangan-jangan ada uang almarhum juga nyangkut di situ? Begitu, Mas. Oke, ini menarik. Artinya begini, kalau kita bicara Yosua kan nggak mungkin punya, ya saya koreksi kalau saya salah ya, ini logika saya, logika sederhana. Nggak mungkin punya uang sebanyak itu, seorang bintara, brigadir polisi, ya kecuali ia mungkin pernah dulu ada laborasi Torus ya, yang terkait dengan itu pun punya usaha yang luar biasa dan itu tampak waktu itu rekening gendut di Papua Barat. Tapi kan Yosua tidak terkenal apa-apa dan lagi tidak ada bisnis apapun. Bagaimana mungkin punya uang banyak di banyak rekening bank di Indonesia? Apa yang mau Anda sampaikan di sini? Ya, yang mau saya sampaikan... Ini ratusan juta ya, kecurigaan ya, ratusan juta di tiap rekening atau bahkan mungkin lebih? Nah, ada yang mungkin saja, misalnya? bisa jadi lebih, Mas. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah, ini kan uang sepeser pun belum ada yang dikembalikan kepada keluarga. Jadi saya nggak bilang kalau 200 juta itu semua uangnya almarhum ataupun di rekening lain itu juga uangnya almarhum. Maksud saya adalah pasti ada uang almarhum di sana dan itu yang belum dikembalikan. Nah, terkait untuk kecurigaan 200 juta yang baru hanya ketahuan sekarang ya, hanya di satu rekening, tentu tidak mungkin. Kita melihat berapa sih gaji seorang almarhum Yosua? Mungkin 2,2 juta sampai 3,6 juta kalau saya bisa kutip dari beberapa laman. Kemudian berapa juga sih gaji seorang Kadif Propam? Yang saya lihat itu hanya 3,2 sampai 5,6 juta. Sedangkan 200 juta ini katanya buat kebutuhan sehari-hari. Listrik, air, ya begitu, internet, itu berapa sih, Mas? Nah, ini kan juga jadi pertanyaan bukan hanya kita, tetapi seluruh rakyat Indonesia juga bertanya-tanya, kok polisi bisa begitu? Itu baru hanya rekening, kita lihat aja lagi mobil-mobilnya, Mas. Ya, jadi yang Anda curigai, yang pertama yang terbuka itu memang dari pihak Anda ya, pengacara Yosua itu Kamarudin Simanjuntak yang membongkar bahwa ada aliran uang 200 juta rekening Yosua ke Ricky Rizal waktu itu ya. Lalu kemudian ada di bank lain Anda sebutkan tadi, yang angkanya belum tahu. Anda juga belum tahu sampai sekarang kan? Belum, kita belum tahu. Tapi bahwa ada rekening atas nama Yosua di beberapa bank tersebut, itu sebuah fakta? Itu fakta, Mas. Oke, nilainya berapa? Nggak ada yang tahu? Kita juga belum tahu, Mas, sampai sekarang. Artinya ini masih betul-betul luar biasa. Tapi kalau angkanya 100 triliun rupiah, saya harus tanyakan. Apa mungkin itu anggaran satu kementerian? Sangat tidak mungkin ya. Sangat tidak mungkin. Jadi kalau seandainya disebutkan di sini, yang tadi disebutkan, uang debit 99 triliun. Nyaris 100 triliun. Kalau itu uang atau bukan? Maksud saya itu uang atau pagu seperti yang disampaikan oleh PPATK? Iya, nggak pernah dengar ya ada pagu. Tadi disebutkan laborasi Torus. Itu saya hadir loh ke Papua Barat. Di pengadilannya saya menerangkan semua bahwa aliran dana dari triliunan ya, betul ya? Waktu itu ya yang triliunan. laborasi Torus itu tidak ada
saya juga baru dengar, oh apa iya peraturan 2017 ya, apa gunanya bahwa akan dihentikan sementara transaksinya, kan menghentikan transaksi sementara itu beda dengan blokir loh, menghentikan, dan itu hanya 5 hari. Aturannya itu, dan itu Agustus. Dan nggak pernah ada angka 99 triliun. Nggak pernah tuh ada bahwa di antara ini, terus pertanyaannya, kenapa angka sampai 100 triliun untuk Indonesia? Dulu Indonesia mengatur bahwa semua transaksi yang 500 juta ke atas atau lebih, meskipun dari hasil legal, itu harus dilaporkan oleh bank kepada PPATK. Atau transaksi berapapun yang tidak sesuai dengan profilnya dia, harus dilaporkan juga. Angka 500 juta, itu kita jadi tertawaan di internasional, kok tinggi sekali? Karena di mana-mana hanya setara dengan $10.000, ya 13 $1.000, 130 juta. Jadi kalau seandainya kita 500, pagu apalagi untuk ini kita pagunya bicara hampir 100 triliun. Betul. Itu Kalau ukurannya apa gitu ya? Kalau seandainya itu kita bicara pagunya hampir 100 triliun, apakah itu diaplikasikan kepada seluruh nasabah atau nasabah tertentu? Itu pertanyaan saya, lebih spesifik lagi. Ya, saya sendiri yang nggak tahu. Selalu Nggak pernah dengar dan kasus nggak pernah besar TPPU yang ada perbankannya tuh nggak pernah dengar seperti itu. Atau memang peraturannya ada dan memang untuk tidak didengarkan ya. Mbak Yenti ini ahli pencucian uang loh, harusnya tahu sampai sedetil mungkin. Ya karena kan pencucian uang tuh yang paling modern sekarang adalah caranya mentransaksikan lewat bank, maka muncullah tahapan pencucian uang melalui placement, layering, integration. Itu all of that itu adalah melalui transaksi-transaksi yang berlapis-lapis, and then keluar negeri dan sebagainya, nanti kembali lagi, itu namanya integration. Itu semua berkaitan dengan sistem perbankan modern. Artinya baik perbankan maupun misalnya insuran dan sebagainya. Jadi saya juga, apa ya maksudnya BNI? Sayangnya waktu di pengadilan, kenapa ya hakim tidak mencecar, ya kan? Mencecar itu loh, udah datang loh BNI-nya. Karena gini, kalau saya nggak bisa melihat. Kenapa hakim tidak mencecar? Artinya belum ada informasi yang detail soal ini. Ini janggal. Iya janggal. Kenapa menghadirkan BNI kalau nggak dicacar, cuman apa betul, ngapain bilang begitu? Harusnya digali apa? Harusnya digali. Apa dia kan mengatakan, oh maksudnya Pak Hakim dua kali, jadi dalam satu hari itu 200, hari 2 kali 100 kan bilang gitu. Harusnya kan digali sejauh mana pihak bank mengetahui profil Yosua, itu namanya know your customers. Itu ya kan kita tahu kalau brigadir itu pun yang terakhir. Kita nggak tahu juga setelah 200 tuh saldonya sekarang berapa, dan itu haknya Yosua untuk tahu, ya kan? Harusnya sejak awal dikasihkan ke pengacaranya dong, ini loh rekeningnya ini. Sehingga saya khawatirnya gini, kenapa nggak dikasihkan? Karena nanti akan dilihat rekening koran, karena berkaitan dengan record keeping of the account of bank itu minimal 5 tahun tidak boleh hapus. Harus ada 5 minimal tuh 5 tahun record keeping untuk menyimpan itu minimal 5 tahun. Itu sudah kita sepakati bahkan di organisasi perbankan dunia, di Basel Committee itu seperti itu. Harusnya misalnya seorang brigadir Bintara punya uang ratusan juta, apalagi miliaran. Triliun kan nanti katanya. Tapi ini uang atau pagu? Enggak, kalau di depannya atau di belakangnya uang liter atau kilo. Ya, uang di situ. Kalau di belakangnya liter atau kilogram ya itu bukan uang. Bukan. Enggak, tapi kan begini kan. Saya juga kemudian imbang karena PPATK BNI mengatakan ini bukan uang. Ini hanya batas. Ya, saya nggak tahu juga ya, apa saya yang kurang pengetahuannya tentang itu ya. Saya kok nggak pernah tahu ya bahwa ada penghentian transaksi sementara itu sepihak loh. Itu waktu itu kita juga ribut nih. Kok sepihak ya? Kok begitu saja kalau kita orang yang benar-benar tiba-tiba dihentikan. Misalnya kita pengusaha yang benar-benar 5 hari dihentikan, itu membahayakan. Waktu itu kan komunikasi kita, tapi lolos tuh undang-undang langsung 14. Saya harus tanyakan ini ke Mbak Yenti, karena Mbak Yenti saya yakin bukan sembarangan untuk menyatakan sebuah pernyataan. Anda meyakini bahwa ini adalah uang, bukan pagu? Iya, kalau pagu saya nggak ngerti aturannya. Tapi ada uang sebanyak ini yang mungkin saja ada di rekening itu. Kita nggak tahu maksudnya apa, menuliskan hampir 100 triliun di situ, itu maksudnya apa? Kalau pagu, aturannya dari mana, kapan mulai diaturnya, kenapa tidak disosialisasikan? Masih ada 1 kolom kosong kan buat disclaimer. Informasi lain terkait transaksi itu nihil gitu. Berarti ini validasi dong dari bank. Ada nama officernya atas nama bank, ada keterangan, maksudnya disclaimer, tidak ada disclaimer apapun. Ada stempelnya bank. Ya kan, ada catatan bahwa ini hanya tiga lampir
Kalau saya membaca ya debit itu, kalau saya punya rekening debit itu berarti uang saya hilang keluar gitu. Saya malah berpikirnya kebalik. Saya berpikir uangnya tadi sudah ada, karena ada pembunuhan ini langsung uangnya dikeluarkan. Kalau saya gitu, artinya sebelumnya masuk dulu. Karena kalau kita lihat rekening kita di dalam info kita itu Pak. Either masuk, apakah itu masuk ataukah itu keluar? Yang jelas uangnya dicurigai ada. Ini adalah keluar. Ini artinya uang tuh selama ini ada di sini, but for the that time hari apa tanggal berapa ini? Tanggal ini uang itu keluar. 18 Agustus. Nah, tanggal itu keluar gitu. 18 Agustus betul. Saya rasa sih kurang lebih sebulan setelah pembunuhan itu. Kalau uang keluar 18 Agustus, suratnya 18 Agustus juga aneh. Enggak, maksudnya gini. Nggak mungkin kan begitu duit keluar PPRT keluarin sekarang surat. Zamannya digital nggak usah bilang surat, ya bilang itu aja. Ini kan data digital tuh lebih precise ya, persis betul di situ. Jadi kalau memang begini gitu ya, di situnya ada tidak, makanya buka itu rekening Yosua. Waktu itu saya kan bicara semua ajudan itu dibuka rekeningnya minimal selama yang bersangkutan jadi kadif. Waktu itu kan gitu. Makanya waktu orang BNI itu masuk, nerangin dong. Terus itu menurut Anda bagaimana know your customersnya, pantas enggak begini, sering apa tidak, kan gitu harusnya. Kan harus sesering apa itu terjadi, apalagi orang sudah meninggal. Tapi ini saya harus menyatakan saudara, eksklusif ya di The Prime Show, bahwa bukan hanya Bung Glenn Tumbelaka, ia merupakan aktivis untuk advokasi hak, tapi juga ahli tindak pidana pencucian uang, nyatakan bahwa kemungkinan besar uang itu ada. Saya harus konfirmasi sekali lagi. Anti tindak pidana pencucian uang. Kalau ahli pencucian uang, seolah-olah saya orang sedang mencuci uang. Ahli konsultan tindak pidana pencucian uang. Dan Anda mengatakan kemungkinan uang itu ada. Kalau melihat debat, aturan debat itu berarti uang itu ada pada tanggal itu dikeluarkan. Ditransaksikan kan? Iya, keluar. Itu namanya debat kan gitu. Kalau kredit kita dapat. Baik. Bung Yonatan, apa komentar Anda dari pernyataan ahli dan juga aktivis? Saya sangat setuju sekali dengan apa yang dikatakan Ibu Yenti. Dan saya juga selalu mendorong hal tersebut untuk dilakukan. Kami meminta dari awal untuk itu periksa aja semua rekening terdakwa, begitu, supaya lebih clear dan lebih jelas ini aliran dananya kemana, dari siapa. Karena kami di sini kepentingan kami adalah mengembalikan hak yang milik almarhum kepada keluarga. Nah, inilah yang sedang kami perjuangkan. Makanya tadi saya bilang, sempat saya sampaikan, apakah di antara uang-uang semua itu termasuk yang 200 juta yang telah dipindahkan itu ada uang Yosua, even hanya sedikit, tetapi kan itu adalah hak almarhum yang harus dikembalikan, Mas. Baik, dan bukan rekening hari terdakwa ini kali ya. Bukan rekening terdakwa. Kita belum bisa masuk ke rekening terdakwa. Yosua ada kaitannya. Bukan, jadi rekening korban. Betul. Atau ajudan lainnya. Karena kan keluarnya ada yang, kalau nggak salah BNI mengatakan bahwa itu justru keluarnya ke RR gitu ya, 200 itu. Ricky Rizal yang 200 juta. Tapi saya ingin tanya ini, bahwa ada data baru lagi dari sidang hari ini. Saya ingin konfirmasi ke Bung Yonatan. Ada uang yang disebutkan oleh Cuk Putranto, ya, yang kemudian dikatakan diberikan kepada keluarga Yosua sebesar 150 juta rupiah dari Verdi Sambo. Dan ini pernyataan dari Cuk Putranto, salah seorang pejabat di Div Propampori yang sudah kemudian di PTDH-kan, pemberhentian tidak dengan hormat. Betul demikian, Bung Yonatan? Ya, kalau untuk terkait yang hal tersebut, memang saya juga belum konfirmasi kepada keluarga. Tapi Anda mendengar hal itu? Anda mendengar hal itu? Ada uang 150 juta, di luar yang 200 juta ini ya? Iya, saya mendengar hanya dari pemberitaan, tetapi saya belum mendengar langsung dari pihak keluarga, Mas. Ya, baik. Ini memang makin misteri, makin janggal. Ada 100 triliun, ada 200 juta yang awal, dan yang terbaru ada 150 juta. Ya. Apa yang terjadi sesungguhnya, Mbak Yanti? Ya, sekarang itu ya, kalau ada pembunuhan dan sebagainya itu sebaiknya polisi itu tidak hanya berbicara tentang pembunuhan itu sendiri. The background of death-nya itu barangkali bukan hanya sekedar juga tiba-tiba ada pelecehan. Justru dilihat. Kita kalau mencari orang yang membunuh siapa itu kita lihat ya, rekening terakhir ya di mana, ini di mana, itu bisa melacak di mana pembunuhnya. Jadi rekening itu menjadi sangat penting ketika ada kejadian ini. Nah, nanti kan kalau mau dibuka semua rekening-rekening ajudan, bahwa disebutkan bahwa saya suka untuk rumah ini sekian, ada nggak aliran dana itu? Jadi bagaimana memasukkan uang ke rekening RR dan Yosua. Nah, itu bagaimana caranya? Itu harusnya bank itu buka, harusnya hakim minta buka, atau langsung aja langsung ditersangkakan dengan TPPU misalnya, langsung bisa buka. Saya harus buka ini kemudian juga, bahwa tadi sebutkan ada kejanggalan uang yang kemudian makin muncul, makin lama makin muncul, 200 juta, 150 juta, ini mungkin 100 triliun. Tapi sampai detik ini
koreksi kalau saya salah, saya tidak mendengar ada Rp1 pun yang disita dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kita akan kembali saat lagi, saya akan bersama nanti dengan Komisioner Kompolnas. Kami akan segera kembali, eksklusif di The Prime Show on 9 News.